budaya ekonomi manajerial, yaitu mengenai perilaku konsumen yang akan kami lakukan di pasar baru. Sebelum itu kami akan melakukan perkenalan diri kami terlebih dahulu. Mari ikuti kami. Ayo belajar, pintar itu keren. Perkenalkan, saya Fani Princesi Tumeang, NIM 20156444102, absen 16. Pendidikan akan mengubah pemikiranmu yang bodoh. Perkenalkan, saya Niwayan Alsa Pujiasi dengan NIM 20156444156 dengan absen 22. Pendidikan adalah pintu menuju masa depan. Perkenalkan, nama saya Aditi Diana Saritami dengan NIM 20156444162 dengan nomor absen 23. Yo, now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. Mangan Tarkan Konsumen, Ki Tempat Belanja Buah. Baik, hari ini kami akan mengantarkan Kak Fatih membeli perlengkapan buah-buahan menjelang Hari Raya Galungan yang akan datang. Jadi, Kak Fadli memutuskan membeli 4 jenis buah. Di antaranya ada salak gula pasir seharga Rp25.000 per 1 kg. Yang kedua ada manggis seharga Rp80.000 per 2 kg. Jadi 1 kg manggisnya seharga Rp40.000. Yang ketiga ada jeruk seharga Rp30.000 per 1,5 kg. Dan yang keempat ada melon seharga Rp10.000 per 1 kg. Jadi anggaran yang disediakan Kak Fadli sebesar Rp150.000. Di antaranya Kak Fadli membeli 4 jenis buah. Yang pertama ada salak gula pasir seharga Rp25.000. Yang kedua ada manggis seharga Rp80.000. Yang ketiga ada jeruk seharga Rp30.000. Yang keempat ada melon seharga Rp10.000. Jadi sisa anggarannya Kak Fadli sebesar Rp5.000. Pada tingkat rasa buah yang telah dibeli oleh konsumen, ada 2 tingkat rasa, yaitu ada rasa asam dan manis. Di mana rasa asam terdiri dari buah manggis dan jeruk, sedangkan rasa manis terdiri dari buah salak gula pasir dan melon. Pendekatan atribut. Perlu teman-teman ketahui, pendekatan atribut merupakan pendekatan yang relatif baru dan menganggap bahwa yang diperhatikan konsumen bukanlah produk secara fisik, melainkan atribut yang terkandung dalam produk tersebut. Analisis sikap konsumen terhadap setiap atribut, di mana data dianalisis dan diinterpretasikan dengan skala linear numerik dengan memberikan skor 20 sampai 120. Kurva kepuasan konsumen. Nah, untuk kurva kepuasan konsumen yang terdiri dari garis ordinal dan garis eksis. Untuk garis ordinal dengan sumbu Y merupakan rasa manis yang dimulai dengan arah bawah ke atas dengan skor 20, 40 hingga 120. Sedangkan garis eksis
dengan sumbu X merupakan rasa asam yang dimulai dengan arah kiri ke kanan dengan skor yang sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai grafik kepuasan konsumen. Maka dapat dijelaskan pada gambar 1 menggambarkan kombinasi atribut dalam pemilihan buah dengan tingkat rasa manis dan tingkat rasa asam. Kombinasi tersebut ditunjukkan oleh titik A, B, C, dan D yang merupakan titik potong antara rasa manis dan rasa asam yang diterima ketika konsumen membeli buah tersebut. Titik A menunjukkan pembelian buah salak gula pasir dengan tingkat rasa manis. Salak gula pasir dibeli 1 kilo dengan harga Rp25.000. Titik C menunjukkan pembelian melon dengan tingkat rasa manis sebanyak 1 kilo dengan anggaran Rp10.000. Titik B menunjukkan pembelian manggis dengan tingkat rasa asam sebanyak 2 kilo seharga Rp80.000. Serta titik D menunjukkan pembelian jeruk dengan tingkat rasa asam seharga Rp30.000 sebanyak 1,5 kilo. Pada gambar 2 merupakan gambar kurva yang menunjukkan adanya garis depan efisiensi atau efisiensi frontier. Garis depan efisiensi didapatkan dari menghubungkan ujung masing-masing garis atribut, akan tetapi pada contoh ini titik C yaitu buah melon tidak ikut menjadi bagian dari depan efisiensi ini, dikarenakan titik C terletak di bawah garis depan efisiensi garis A. Jika konsumen bersikap rasional, tidak akan memilih titik C, karena kepuasan yang diperoleh dengan membeli buah melon dalam keadaan tertentu akan lebih rendah bila dibandingkan dengan kepuasan yang diperoleh dari membeli buah salak gula pasir, manggis, dan jeruk. Ada kemungkinan lain jika membeli melon seharga Rp10.000. Namun, karena keterbatasan anggaran, kepuasan ini hanya berupa kepuasan bayangan. Kepuasan bayangan ini digambarkan dengan garis putus-putus seperti berikut. Baik, selanjutnya pada gambar 3 menunjukkan titik-titik anggaran yaitu titik A1, titik A2, titik A3, dan titik A4. Titik A1 merupakan anggaran Rp80.000. Hal tersebut menunjukkan adanya kepuasan sama. Jika tingkat rasa manis bernilai dengan nilai Rp80.000, sama halnya dengan tingkat rasa asam bernilai dengan Rp80.000. Titik A2 merupakan anggaran Rp30.000. Titik A3 merupakan anggaran Rp25.000 dan titik A4 merupakan anggaran Rp10.000. Garis anggaran akan bergeser sesuai jumlah kuantitas yang dinikmati atau berubah harga serta perubahan pendapatan. Namun, dalam hal ini harga dari produk tidak akan berubah, namun pendapatan atau anggaran dari konsumen yang akan berubah. Jika penghasilan konsumen menurun, maka pergeseran garis batas efisiensi akan menurunkan tingkat kepuasan, dan jika penghasilan naik, maka akan mempertinggi tingkat kepuasan. Sebab kurva indifference atau IC akan bersinggungan dengan garis batas efisiensi pada titik yang berbeda. Anggaran bernilai 80 tentu akan menghasilkan kombinasi garis anggaran, di mana akan bergeser titik A2 karena penurunan anggaran, kemudian bergeser kembali ke A3 karena ada penurunan anggaran, dan kemudian bergeser kembali ke atas karena ada kenaikan di titik A4. Kesimpulan. Dalam kasus ini, Kak Fadli sudah berhasil menemukan buah yang mana yang akan dipilih untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Galungan. Jadi, buah yang dipilih adalah buah salak gula pasir dan buah melon dikarenakan memiliki tingkat rasa yang cukup manis. Dengan dua jenis buah ini, Kak Fadli sudah mencapai kepuasannya dalam kegiatan konsumsi tersebut.